Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya akan membawakan kisah Nabi Muhammad SAW di masa remajanya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Nabi Muhammad SAW walaupun dibesarkan dalam budaya jahiliyah, beliau tidak pernah ikut dengan kejahiliahan mereka itu. Menyibukkan dengan hal-hal yang positif, seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah menjadi penggembala kambing. Tidak hanya itu, beliau pun belajar ilmu perdagangan kepada pamannya Abu Thalib. Awal mula kesuksesan Nabi Muhammad SAW berdagang ketika membawa barang dagangan milik Siti Khadijah ke Syria. Selama ikut pamannya, beliau pun berusaha tidak merepotkan ataupun menambah beban hidup pamannya tersebut. Karena beliau tahu bahwa pamannya tersebut memiliki banyak anak dan kondisi ekonominya pun pas-pasan. Untuk itu, Nabi Muhammad meminta izin kepada pamannya untuk menggembalakan kambing para saudagar kaya di Mekah. Seperti diceritakan dalam riwayat hadis Bukhari nomor 2262 dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing." Mereka para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasul?" Beliau pun berkata, "Iya. Saya telah menggembala dengan imbalan beberapa kirot dari penduduk Mekah." Dengan menggembala kambing, Nabi Muhammad SAW belajar menjadi seorang pemimpin yang sabar tanpa banyak keluh kesah. Beliau menggembala dari pagi hari sampai sore hari. Namun anehnya kambing-kambing itu selalu menurut dan gemuk-gemuk. Hasil susunya pun banyak sekali. Hal tersebut membuat para saudagar kaya di Mekah sangat senang dan puas dengan kinerja Muhammad yang begitu baik. Selama menggembala, Nabi Muhammad SAW itu selalu berpikir, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan bintang-bintang bertaburan? Dan siapa juga yang menciptakan udara untuk dihirup ini ya? Sungguh Dia yang menciptakan ini pasti zat yang maha kuasa dan maha sempurna. Pikiran tersebut selalu muncul di benaknya, sehingga dia tidak ikut bermaksiat dengan pemuda-pemuda lainnya. Pernah suatu ketika, beliau ingin melihat pesta perkawinan di kota dan menitipkan kambingnya kepada seorang teman penggembala juga. Temannya itu pun berkata, "Pergilah Muhammad ke kota, di sana di kota banyak sekali hiburan." Kemudian Nabi Muhammad pun benar-benar ke kota dan melihat pesta perkawinan tersebut. Sebelum sampai di tempat pesta perkawinan, Nabi Muhammad mendengar musik yang sangat keras. Dan entah kenapa, sebelum sampai tempat tujuan itu, Nabi Muhammad merasa kelelahan dan tertidur. Dan ketika Nabi Muhammad SAW kembali besoknya, terjadi hal yang sama. Dia merasa kelelahan dan tertidur
sebelum melihat musik tersebut. Sejak saat itu Nabi Muhammad pun enggan untuk melihat musik. Beliau tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dia dari perbuatan maksiat dan dosa. Nabi Muhammad lahir dari keturunan para pebisnis, dan keluarga Abu Thalib pun seorang pebisnis yang bergerak di bidang perdagangan. Maka tidaklah heran jika Nabi Muhammad SAW pun ingin menekuni bidang ini. Lagi pula, berdagang lebih menjanjikan daripada bercocok tanam, karena pada saat itu Mekah selain susah air juga tanahnya yang kering dan berpasir. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para kafilah Mekah berusaha membawa barang dagangan ke Syria. Para saudagar kaya mulai mencari pemimpin kafilahnya, termasuk saudagar kaya Siti Khadijah sedang mencari pemimpin untuk kafilah dagangnya. Abu Muthalib mendengar Siti Khadijah sedang mencari pemimpin kafilah dagangnya. Entah kenapa dia tiba-tiba teringat Nabi Muhammad SAW dan mengusulkan keponakannya itu kepada Siti Khadijah untuk menjadi kafilah dagangnya. Abu Thalib berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, aku punya seorang keponakan, umurnya baru 25 tahun. Walaupun dia belum banyak pengalaman, tapi saya jamin dia akan mampu memimpin kafilahmu." Khadijah pun bertanya, "Siapa pemuda yang kau maksud, wahai paman?" "Dia bernama Muhammad." Khadijah pun berpikir sejenak, dan Muhammad yang dia tahu adalah seorang yang dijuluki Al-Amin atau orang yang dipercaya di Mekah. Dan akhirnya Siti Khadijah pun berkata, "Wahai paman, aku menerima Muhammad sebagai ketua kafilah dagangku. Semoga Muhammad bisa dipercaya, karena saya mendengar Muhammad adalah seorang Al-Amin yang sangat jujur dan bisa dipercaya." Bahkan Khadijah pun berkata, "Wahai paman, jika pekerjaan Muhammad nanti bagus, aku akan memberinya upah 2 kali lipat lebih tinggi daripada yang lain." "Terima kasih Khadijah, akan aku sampaikan kepada Muhammad." Dan benar saja, ketika pagi hari, Nabi Muhammad SAW pun diajak oleh pamannya untuk menemui Siti Khadijah. Siti Khadijah pun akhirnya menerangkan semua seluk-beluk perdagangan dan apa aja yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berdagang. Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat cerdas, maka semua yang dikatakan oleh Khadijah dapat dimengerti dengan baik. Tibalah waktunya untuk melakukan perjalanan dagang. Nabi Muhammad ditemani seorang laki-laki bernama Maisarah. Kafilah dagang Nabi Muhammad melakukan perjalanan ketika malam hari dan beristirahat di siang hari karena cuaca yang sangat panas. Kafilah dagang Nabi Muhammad SAW juga melakukan perjalanan yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad dan pamannya 13 tahun yang silam. Selama perjalanan, Nabi Muhammad SAW pun merasa terhibur dengan temannya yang bernama Maisarah. Karena Maisarah ini pandai bercerita. Dan Nabi Muhammad pun cepat akrab dengan yang lainnya.
Setelah 1 bulan lamanya, akhirnya mereka pun sampai di Syria dan tempat untuk memperjualbelikan dagangan mereka. Kemudian Nabi Muhammad pun menjual barang dagangannya dan Maisarah merasa takjub karena banyak pembeli yang merasa tertarik dengan penampilan Muhammad yang ramah dan murah senyum, jujur dan cekatan dalam melayani pembeli. Seolah-olah dia sudah sering melakukan perdagangan jual beli. Maisarah pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, dagangan kita laku terjual habis. Pasti kita untung besar dan tentunya Siti Khadijah juga senang." Ternyata beliau tidak salah memilih ketua kafilah dagang. Itu tadi rangkuman kisah Nabi Muhammad ketika dia masih remaja dan pertama kalinya dia melakukan perjalanan dagang. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.